saya mungkin kehilangannya secara tidak sengaja ketika saya berkelahi dengan orang-orang itu. Chu Yao mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Jika tas penyimpanannya hilang setelah dia koma, mustahil bagi tuannya untuk tidak menemukannya, jadi itu hanya mungkin terjadi sebelumnya. Lu Yun mengerutkan kening, orang-orang itu. Dia mengira Chu Yao baru saja secara tidak sengaja diracuni oleh bunga cinta selama perjalanannya ke gurun barat laut. Tenma Tao bahkan tidak menyebutkan hal sepenting itu. Chu Yao menjelaskan, itu adalah keluarga pembudidaya di barat laut. Sebenarnya, ini bukan perkelahian. Orang-orang itu diam-diam mengikuti kami ke kuburan, mengira mereka bisa mendapatkan keuntungan, tetapi siapa tahu mereka juga diracuni oleh bunga cinta. Mereka ingin menangkap saya dan tuannya untuk membantu mereka melakukan detoksifikasi, jadi mereka dengan santai melewati 2 serangan, tetapi pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tuanku dan aku sangat pandai melarikan diri, dan mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Tas penyimpanan saya pasti sudah dibuang saat itu. Petik 2. Semakin banyak Chu Yao berbicara, semakin dalam alis Lu Yun berkerut. Terutama kata, detoksifikasi, yang tiba-tiba merangsang saraf Lu Yun. Mereka sebenarnya ingin menangkap Chu Yao untuk membantu mereka melakukan detoksifikasi. Ini adalah skala kebalikan dari Lu Yun. Oke, bagus sekali. Entah itu untuk mengambil lonceng pencarian jiwa atau untuk membantumu, aku, Raja Surga, harus melakukan perjalanan ke gurun barat laut. Lu Yun berkata dengan mata tajam. Xiao Lu Yun, kamu baik sekali. Meskipun Chu Yao selalu berpegang pada prinsip Sekte Tianpi untuk tidak pernah mengubah apapun dan mengutamakan pelarian, bel pencarian jiwa terlalu penting baginya dan dia harus mendapatkannya kembali. Lu Yun memandang Chu Yao, matanya langsung melembut, dan dia menyeringai, siapa yang menjadikanmu istri saudara perempuanku yang kelima? Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang akan aku perlakukan dengan baik? Wajah halus Chu Yao segera memerah, seperti apel merah yang manis dan lesat. Ye Qingcheng dan Liu Yaner mendengus serempak, membuat rambut Lu Yun berdiri tegak. Istirahat malam. Hari berikutnya, orang-orang dari keluarga Mo ada di sini. Dia datang menjemput Ye Qingcheng untuk menghadiri pesta pernikahan. Yang juga menemaninya adalah sahabat Mo Qingwan, Sun Xiaoxue. Sun Xiaoxue mendengar Mo Qingwan mengeluh lebih dari sekali, mengatakan bahwa dia pergi ke Kunlun 2 kali dan ingin mengundang Lu Yun ke pesta pernikahan, tetapi dia gagal menemui Lu Yun hilang dengan sengaja. Oleh karena itu, Sun Xiaoxue menggantikan Mo Qingwan dan bertemu Lu Yun 3 kali. Kali ini saya akhirnya melihatnya. Saudara laki-laki botak, kamu adalah masalah besar. Qingwan datang menemuimu 2 kali, tetapi kamu menghindariku. Kamu benar-benar pria yang kejam. Sun Xiaoxue mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, menatap Lu Yun dengan hati-hati. Terakhir kali saya bertemu Lu Yun masih botak. Rambutnya sudah tumbuh sekarang. Benar saja, dia bahkan lebih tampan. Pertama kali Sun Xiaoxue melihat Lu Yun di Sekte Danyang, dia menjadi tertarik padanya, dan sekarang dia tidak bisa menahan senyum seperti seorang nimfomaniak. Lu Yun tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit, aku tidak menghindarimu, tapi kebetulan aku jauh dari rumah karena sesuatu. Ini seharusnya disebut takdir tapi bukan takdir. Saya mendengar dari Sister Qingcheng bahwa Mo Qingwan datang menemui saya 2 kali. Pertama kali, dia pergi ke kerajaan Dongyang untuk menangkap pengkhianat Xiao Che dari aliansi bela diri. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Mo Qingwan, dan saya tidak merasa bersalah, jadi tidak perlu menghindarinya. Orang yang seharusnya merasa bersalah adalah Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang. Dialah yang menyentuh tempat terlarang Mo Qingwan melalui celananya. Lu Yun yakin. Sun Xiaoxue berkata dengan penuh emosi, seorang gadis seperti Qingwan, yang merupakan gadis yang luar biasa, tidak pernah begitu tertarik pada seorang pria. Kamu adalah yang pertama, tetapi kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti ditakdirkan tetapi tidak ditakdirkan. Sungguh luar biasa, tapi... Matanya menyapu Ye Qingcheng, Liu Yaner, dan Chu Yao satu persatu, dan dia menambahkan dengan penuh arti, tidak ada kekurangan keindahan di sekitarmu. Itu bisa dimaafkan. Ketiga gadis ini tak kalah cantiknya dengan Mo Qingwan. Selain itu, Wang Bining memiliki penampilan yang mirip dengan Mo Qingwan, tetapi lebih halus dan manis dari Mo Qingwan. Dia juga memiliki hubungan yang dalam dengan Lu Yun, jadi wajar jika Lu Yun meremehkan Mo Qingwan. Jika Anda memiliki artikel asli, siapa yang peduli dengan penggantinya? Memikirkan hal ini, Sun Xiaoxue merasa sedikit sedih pada Mo Qingwan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pilihan Mo Qingwan untuk menikahi Liu Xifeng tidaklah tulus? Tapi ini mungkin takdir Mo Qingwan. Sun Xiaoxue tidak mau berkata apa-apa lagi. Jika dia ditempatkan pada posisi Mo Qingwan, dia akan tetap menikah. Sun Xiaoxue bahkan sedikit iri. Penampilan Liu Xifeng tidak buruk. Meskipun masih ada kesenjangan antara dia dan Lu Yun, dia masih bisa dianggap sebagai pemuda berkualitas tinggi. Bahkan jika Sun Xiaoxue ingin menikah, dia tidak akan seberuntung itu. Adik laki-laki, kamu seharusnya menghadiri pesta pernikahan Qingwan kali ini. Dia pasti sangat berharap bisa bertemu denganmu di pesta pernikahan. Sun Xiaoxue kembali sadar dan bertanya. Lu Yun berpikir sejenak dan menjawab, saya tidak yakin. Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Saya akan lihat apakah saya bisa tiba tepat waktu. Pikiran seorang gadis dengan kelainan keriting terlalu rumit.
Lu Yun tidak tahu apa psikologi Mo Qingwan yang memaksanya menghadiri pesta pernikahannya, tapi sebagai perbandingan, dia pasti ingin membantu Chu Yao menemukan bel pencarian jiwa terlebih dahulu. Mendengar perkataan Lu Yun, Sun Xiaoxue tidak bisa memaksanya. Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk memaksa Lu Yun, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, atas nama Qingwan, saya sangat berharap Anda bisa berada di sana. Lu Yun tersenyum, tidak bisa memberikan jawaban pasti. Para ahli dari keluarga Mo di dekatnya memandang Lu Yun dengan tatapan campur aduk, menunjukkan rasa hormat dan kebingungan. Lu Qingye menggunakan senjata ajaib cermin untuk mendeteksi potensi Lu Yun yang menantang surga, jadi dia dengan senang hati memperkenalkannya kepada semua orang di keluarga Mo, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menikahi Wang Bining dalam 3 hari. Jadi semua orang di keluarga Mo mengenali Lu Yun. Saya pikir paman ini sudah pasti, tapi sayangnya pernikahan itu segera kandas, dan setelah hari itu, Lu Yun meninggalkan keluarga Mo. Meskipun semua orang tidak mengetahui alasan spesifiknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang karakter sombong Lu Qingye, mereka memperkirakan ada yang tidak beres dengan Lu Yun. Semua orang merasa kasihan pada Lu Yun setelah dia hampir naik ke puncak keluarga Mo. Saudari Yaner, kamu dan saudari Qing Cheng harus pergi ke rumah Mo dulu. Aku sudah selesai menangani urusan saudari kelima dan akan segera ke sana secepatnya. Ngomong-ngomong, kalian harus membawa Wang Chai bersamamu. Meskipun ada jiwa yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh Ye Qing Cheng, itu tidak stabil, jadi Lu Yun masih merasa lebih aman membiarkan Wang Chai mengikuti mereka. Meskipun Wang Chai hanyalah seekor kucing, air liurnya cukup untuk membuat seorang kultivator di tahap inti emas terkorosi sepenuhnya. Lu Yun merasa lega karena dia menjadi pengawal. Tapi Wang Chai sedikit tidak senang dan mengeong beberapa kali sebagai protes. Lu Yun tiba-tiba dan secara misterius mengeluarkan botol kecil dari tubuhnya, membuka tutup botol dan mengamatinya di depan hidung Wang Chai. Dia segera melihat mata Wang Chai bersinar karena air liur. Yang ada di dalam botol itu secara alami adalah darah Lu Yun. Selama kamu melindungi saudara perempuanku, manfaatnya pasti akan datang kepadamu. Lu Yun menutup botolnya dan memberikannya kepada Liu Yaner untuk diamankan. Wang Kai tidak memiliki integritas sama sekali, jadi dia segera menggosokkan tubuh berbulunya ke kaki Liu Yaner. Haha, anak kecil, patuhlah. Liu Yaner menjemput Wang Chai dengan puas. Beberapa ahli dari keluarga Mo dan Sun Xiaoxue terlihat terkejut saat melihat pemandangan ini. Biarkan kucing menjadi pengawal, menjadi gila. Mereka tidak melihat ada yang istimewa dari kucing hitam ini, karena dari segi penampilan Wang Chai tidak jauh berbeda dengan kucing peliharaan biasa. Beberapa orang mengira Lu Yun sedang bercanda, jadi mereka tidak memperhatikan. Segera, semua orang berpisah. Ye Qing Cheng dan Liu Yaner, dikawal oleh beberapa tuan dari keluarga Mo dan Sun Xiaoxue, pergi ke Kunlun, sementara Lu Yun membawa Chu Yao ke daerah gurun barat laut. Pada saat ini, artefak transportasi Lu Yun berguna. Keduanya melintasi peta kerajaan naga secara diagonal dengan kecepatan yang hampir menakutkan dan tiba di wilayah barat laut. Aku merasakan nafas bel pencarian jiwa. Karena bel pencarian jiwa telah lama mengenali Chu Yao sebagai tuannya, Chu Yao dapat merasakan kehadiran bel pencarian jiwa selama mendekati jarak tertentu. Arah pelantikan tidak datang dari makam kuno itu, menandakan bahwa tas penyimpanan Chu Yao dan bel pencari jiwa memang diambil oleh seseorang. Sekarang aku sudah merasakannya, ayo mulai bekerja. Mulai sekarang, namaku Zhang San, istri saudara perempuan kelima, dan aku akan membimbingmu. Lu Yun mengenakan topeng dengan sangat terampil, dan berdasarkan informasi arah yang diberikan oleh Chu Yao, dia menendang kakinya, dan 28 tiang itu langsung berubah menjadi bayangan mengalir dan melesat dengan cepat. Keluarga Jin. Sebuah keluarga kultivator dengan Raja Kalajengking beracun sebagai totemnya, meski tidak sebaik mereka yang membudidayakan sekte di Kunlun, tetap bisa dianggap sebagai penguasa dominan di kawasan gurun barat laut. Baru-baru ini, keluarga Jin menghasilkan panen besar. Mereka mengikuti 2 perampok makam dan menemukan sebuah makam kuno besar dengan sejumlah besar artefak magis terkubur di dalamnya. Meski prosesnya sedikit berbelit-belit, mereka tidak sengaja teracuni racun bunga cinta saat memasuki kuburan, namun masalahnya tidak besar. Setelah kembali, mereka menggunakan cara primitif untuk menyembuhkan racun bunga cinta. Di dalam istana pasir, Jin Dale berulang kali memainkan pedang berwarna merah darah, matanya terobsesi dengan itu, dan dia tidak bisa meletakkannya. Dia terus meneriakkan, pisau yang luar biasa. Pisau yang luar biasa. Haha, pedang yang tiada taranya benar-benar jatuh ke tanganku tangan. Sungguh menakjubkan. Bagus. Dia terus mengelus punggung pisaunya yang berlumuran darah, seolah-olah kesurupan, dan menolak untuk meletakkannya sejenak. Pedang ini adalah salah satu dari sekian banyak senjata ajaib yang diambil dari makam kuno. Saat pertama kali melihatnya, Jin Dale sangat terpesona olehnya, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Jin Dale tidak pernah begitu terobsesi dengannya sehingga dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya sedetik pun dan akan memeluknya saat tidur. Ayah, tas penyimpanan ini jatuh dari gadis cantik kecil yang merampok makam. Aku sudah memeriksanya dan tidak ada tanda pengenal di dalamnya. Saat Jin Dale sedang membelai pedang berdarah itu dengan rakus, seorang pemuda tegap masuk. Namanya Jin Feng, putra Jindal. Apa yang dia pegang di tangannya adalah tas penyimpanan yang dijatuhkan Chu Yao. Tas penyimpanan semacam ini juga merupakan senjata ajaib, dan hanya praktisi atau pertapa yang akan menggunakannya.
Secara umum, sebagian besar orang terkenal akan terbiasa memasukkan tanda identitas mereka ke dalam tas penyimpanan. Ketika Jin Feng mengambil tas penyimpanan ini, dia tidak menemukan tanda identitas Chu Yao di dalamnya, jadi tentu saja dia tidak tahu milik sekte mana Chu Yao. Namun, ia yakin Chu Yao adalah seorang biksu, karena ada banyak barang di dalam tas penyimpanan yang hanya akan digunakan oleh para biksu. Saya menemukan bel di dalamnya. Sepertinya senjata ajaib yang bagus. Sayangnya, pemiliknya telah teridentifikasi dan saya tidak tahu cara menggunakannya. Jin Feng mengeluarkan bel pencarian jiwa dari tas penyimpanan dan mengguncangnya beberapa kali. Suara dering yang tajam tiba-tiba terdengar. Karena Jin Feng bukan pemiliknya, bel pencarian jiwa tidak mengerahkan banyak kekuatan. Namun meski begitu, saat bel berbunyi, pedang berdarah di tangan Jin Dale masih memancarkan aura yang ganas, sepertinya sangat menjijikkan terhadap bel tersebut. Aura ganas ini secara langsung mempengaruhi pikiran Jin Dale. Matanya langsung tertutup mata merah, dan dia meraung dengan mata terbelalak, siapa yang memintamu mengguncang bel itu? Keluarkan secepatnya dan hancurkan, putar. Jin Dale meraung keras sambil menghibur pedang di tangannya dengan sedih, seolah menghibur wanita yang paling dicintainya. Jin Feng tertegun sejenak. Dia tidak tahu mengapa ayahnya begitu mudah tersinggung hari ini, tetapi dia tidak berani untuk tidak menaatinya, jadi dia harus memasukkan kembali bel pencarian jiwa ke dalam tas penyimpanannya dan segera pergi. Faktanya, ketika Chu Yao mengikuti Tian Miaozi ke makam, dia selalu menemukan makam jahat. Senjata ajaib di dalam makam bukanlah senjata magis biasa, tetapi senjata spiritual jahat. Alasan mengapa Jin Dale tenggelam dalam pikirannya adalah karena pedang berdarah di tangannya adalah senjata jahat. Lonceng pencarian jiwa memiliki efek menahan senjata roh jahat. Ketika dia merasakan nafas bel pencarian jiwa, pedang berdarah itu secara alami merasakan rasa jijik. Rasa jijik ini kemudian mempengaruhi suasana hati Jin Dale, sehingga dia menjadi mudah tersinggung dan kejam. Tanda tanya, Jin Feng berjalan keluar dari istana pasir dengan perasaan tertekan, tetapi setelah beberapa saat, depresi ini digantikan oleh psikologi yang menyimpang. Saya melihatnya memegang tas penyimpanan dengan kedua tangannya, membawanya ke hidungnya dan mengendus dalam-dalam. Matanya tertutup rapat, dengan ekspresi kenikmatan. Gambaran indah Chu Yao tidak bisa tidak muncul di benaknya. Meskipun Jin Feng baru bertemu Chu Yao sekali, sekilas melihat wanita cantik seperti itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan seumur hidup di benaknya. Di makam kuno sebelumnya, dia berkata bahwa dia ingin menangkap Chu Yao untuk membantunya melakukan detoksifikasi. Tentu saja tidak, ini hanya masalah seks. Sayangnya, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Pada saat ini, mencium aroma elegan di tas penyimpanan, Jin Feng langsung jatuh ke dalam kegembiraan, yang sebanding dengan ekspresi ayahnya ketika dia membelai pedang berdarah itu. Mereka semua sama-sama mesum. Ah, menjijikkan sekali. Aku tidak menginginkan tas penyimpanan ini lagi. Aku hanya ingin mendapatkan kembali bel pencarian jiwa itu. Tepat ketika Jin Feng sangat mabuk, suara yang jelas dan manis, tetapi dengan nada jijik yang jelas, tiba-tiba terdengar di depannya. Jin Feng terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Gadis cantik yang muncul di hadapannya membuatnya berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Meski tadi aku masih berimajinasi, kenapa tiba-tiba muncul dengan jelas di depan mataku? Jin Feng tidak sadar untuk beberapa saat. Orang yang berbicara bukanlah Chu Yao. Dia duduk di 28 bar besar Lu Yun dan menembaknya sepenuhnya. Dia merasakan jarak lonceng pencarian jiwa semakin dekat, dan dia sangat bahagia. Menjauh, dia melihat Jin Feng, berdiri seperti batang kayu. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa tas penyimpanannya ada di tangan Jin Feng. Pada saat ini, hidung Jin Feng terkubur di dalam tas penyimpanan, mencium bau seperti orang gila. Chu Yao langsung merasa jijik. Anda pasti tidak menginginkan tas penyimpanan ini lagi, jika tidak, Anda akan mengalami mimpi buruk jika membawanya di kemudian hari. Kembalikan bel pencarian jiwa kepadaku. Jika kamu menyukai tas penyimpanan, simpanlah untuk dirimu sendiri. Kata Chu Yao lagi, jika bel pencarian jiwa tidak terlalu penting baginya, dia bahkan tidak ingin menyentuhnya Jin Feng. Mendengar Chu Yao berbicara lagi, Jin Feng akhirnya sadar. Ternyata itu bukanlah halusinasi. Gadis cantik yang tidak bisa dia lupakan hanya dengan sekali pandang telah benar-benar menemukannya. Jelaskan bahwa bel sangat penting baginya. Bukankah ini sebuah tawar-menawar yang besar? Senyuman puas muncul di sudut mulut Jin Feng, dan dia menatap Chu Yao dengan mata panas dan berkata, "Nak, aku benar-benar tidak punya niat untuk melawanmu terakhir kali. Itu karena aku diracuni oleh cinta, bunga dan tidak bisa mengendalikan diri. Karena kamu tidak punya niat untuk bertarung, kembalikan saja barang-barang itu kepadaku." Chu Yao tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi dengan Jin Feng, seorang cabul. Dia tampak merasa mual bahkan jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi. Jangan khawatir, aku belum tahu nama gadis itu. Jin Feng berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia tidak akan mengembalikan bel pencarian jiwa kepada Chu Yao dengan mudah. Wajah halus Chu Yao sedikit mengernyit, kamu tidak perlu tahu namaku, karena kita tidak akan banyak berinteraksi. Selama aku mendapatkan bel pencarian jiwa, aku akan segera pergi. Nak, apa yang kamu katakan salah. Sekarang kamu meminta bantuanku. Bukankah postur tubuhmu harus diturunkan? Kapan aku memohon padamu? Tas penyimpanan itu aslinya milikku.
Dulu memang begitu, tapi sekarang setelah aku mengambilnya, itu sudah menjadi milikku. Jin Feng berkata dengan kasar. Apa maksudmu itu diambil olehmu? Jelas kamu yang menyerangku dan tidak sengaja dibuang. Tolong kembalikan bel pencarian jiwaku. Chu Yao menjadi cemas dan nada suaranya berubah. Jin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, jangan khawatir, aku tidak mengatakan untuk tidak mengembalikan bel pencarian jiwa kepadamu. Aku hanya ingin memberimu sesuatu sebagai balasannya. Kamu tidak tahu malu, tegur Chu Yao. Jika tas penyimpanannya benar-benar hilang karena kecerobohannya dan secara tidak sengaja diambil oleh Jin Feng, demi kesopanan, Chu Yao harus memberi Jin Feng hadiah. Namun nyatanya, Jin Feng memiliki pikiran jahat terlebih dahulu dan ingin melakukan kesalahan pada Chu Yao. Saat keduanya berkelahi, tas penyimpanan Chu Yao jatuh dan Jin Feng mengambilnya. Ini sudah bisa dianggap perampokan. Anda merampok tas penyimpanan saya dan saya datang untuk memintanya kembali. Mengapa saya harus memberi Anda sesuatu sebagai imbalan? Chu Yao sangat marah, tapi dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan orang cabul ini. Dia hanya ingin mendapatkan kembali lonceng pencarian jiwa itu dan pergi secepat mungkin, jadi dia menahan amarahnya dan berkata, apa yang kamu inginkan sebagai balasannya? Petik 2. Haha, Nak, kamu seharusnya tahu betul apa yang aku inginkan sebagai balasannya. Jin Feng tersenyum main-main dan menatap tubuh indah Chu Yao dengan mata serakah, seolah dia ingin langsung melepas pakaian Chu Yao dan bermain dengannya sepuasnya. Tatapan seperti ini sekali lagi membuat Chu Yao merasa mual, tetapi pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh berkata, jika kamu tidak menginginkan mata anjingmu lagi, aku tidak keberatan melepasnya untukmu. Dengarkan suaranya, senyuman di sudut mulut Jin Feng tiba-tiba menghilang. Dia melihat ke arah orang yang sedang berbicara dan melihat seorang pria bertopeng. Cahaya terang tiba-tiba muncul, siapa kamu? Giliranmu untuk berbicara. Dia adalah wanitaku. Lu Yun berkata perlahan, wanitamu. Jin Feng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya langsung menjadi gelap, pantas saja, kamu membantunya menghilangkan racun cinta di tubuhnya, hehe, bagaimana rasanya, kenapa tidak membaginya denganku? Petik 2. Senyumannya adalah senyuman yang menyeramkan, senyuman yang menyimpang dan menyimpang. Semua bulu di tubuh Chu Yao berdiri. Tersedak, kamu ingin tahu bagaimana rasanya? Suara Lu Yun sangat tenang, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa semakin tenang suaranya, semakin berbahaya, seperti ketenangan sebelum badai. Aku bisa memberitahumu sekarang bagaimana rasanya. Lu Yun berjalan menuju Jin Feng dengan langkah mantap. Tersembunyi di balik topeng dinginnya, ekspresinya tidak terlihat, tapi suhu di sekitarnya sepertinya turun dalam sekejap. Tuan muda, apa yang terjadi? Tepat ketika Lu Yun hendak mengambil tindakan, tiba-tiba beberapa tuan dari keluarga Jin berjalan menuju sisi ini dengan wajah serius. Beberapa tuan dari keluarga Jin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, datang untuk bertanya, dan secara sadar melindungi Jin Feng di tengah. Menatap Lu Yun dengan waspada. Lu Yun berhenti. Jin Feng tertawa menghina dan berkata, tidak apa-apa. Kalian semua harus mundur. Aku khawatir dia tidak akan berani mengambil tindakan. Karena Lu Yun menggunakan mutiara jiwa es Qianhuan, auranya hanya dalam tahap pemurnian Qi Jin Feng, sebagai tuan muda keluarga totem, tentu saja tidak akan menganggap serius orang lemah seperti itu. Jika Lu Yun berani mengambil tindakan, dia hanya mencari kematian. Beberapa master dari keluarga Jin sedikit ragu-ragu, namun menurut persepsi mereka, aura yang dipancarkan pemuda bertopeng ini memang hanya dalam masa pemurnian Qi. Seharusnya tidak ada masalah besar. Beberapa orang hendak mematuhi perintah Jin Feng dan mundur beberapa langkah untuk membiarkan tuan muda menangani semut itu. Namun, saat ini, suara Lu Yun terdengar pada saat yang sama, orang yang membunuhmu bernama Zhang San. Tidak ada omong kosong yang berlebihan. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Lu Yun bergerak lagi, tapi kali ini, ia tidak bergerak maju dengan mantap, tetapi seperti anak panah yang meninggalkan talinya, ia menggambar bayangan dan tiba di depan Jin Feng dalam sekejap. Masih ada senyuman menghina di sudut mulut Jin Feng, tapi senyuman itu bertahan selamanya, karena tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Pembunuhan instan, bahkan bukan proses yang menyakitkan. Setelah Lu Yun mendekat dengan kecepatan yang menakutkan, dia mengarahkan pedangnya dan menusuk jantung Jin Feng dengan pisau tajam Qi. Jadi Jin Feng tidak punya waktu untuk bereaksi. Apalagi kematiannya begitu lengkap sehingga tidak ada waktu untuk mengubah ekspresi wajahnya. Untuk karakter kecil seperti Jin Feng, Lu Yun dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati tanpa menggunakan kekuatan jiwanya sama sekali. Tapi Lu Yun menggunakan jiwanya. Karena orang ini menyentuh skala kebalikannya. Ini juga merupakan wujud kemarahan Lu Yun di balik penampilannya yang tenang. Sosok Lu Yun mundur dan kembali ke sisi Chu Yao. Tas penyimpanan yang semula dipegang erat oleh Jin Feng telah jatuh ke tangan Lu Yun. Sangat cepat, seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. Saat Lu Yun keluar, segumpal darah merah cerah keluar dari hati Jin Feng, tapi tidak setetes pun jatuh ke pakaian Lu Yun. Tuan kecil, beberapa ahli dari keluarga Jin tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Mereka siap menuruti keinginan Jin Feng dan mundur beberapa langkah, tapi sebelum mereka bisa bergerak, Lu Yun sudah mengambil tindakan. Dengan kata lain, pemuda bertopeng ini tiba-tiba menembak dan membunuh tuan muda mereka di bawah perlindungan beberapa orang, dan bahkan mundur tanpa cedera.
Jika mereka tidak melihat segumpal darah muncrat dari dada Jin Feng, mereka bahkan tidak akan mengerti apa yang terjadi sekarang. Zhang San yang beraninya kamu membunuh tuan muda kami. Seorang master dari keluarga Jin memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Dia menangkap Jin Feng sebelum dia jatuh ke tanah, dan mencoba mengaktifkan energi aslinya untuk memblokir lubang darah di dada Jin Feng, tetapi ternyata itu tidak berpengaruh sama sekali. Tuan muda mereka memang terlalu mati untuk mati, dan bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Raungan tuan dari keluarga Jin ini langsung membuat khawatir seluruh keluarga Jin. Banyak orang bergegas masuk seperti air pasang dan mengepung tempat itu. Ketika mereka melihat Jin Feng yang mati, murid semua orang gemetar dan mata mereka pecah-pecah. Mereka tidak mendengar suara perkelahian sama sekali sekarang. Mengapa tuan muda tiba-tiba menjadi mayat? Di antara kerumunan, ada beberapa anggota keluarga Jin yang mengikuti Jin Feng ke makam. Mereka sekilas mengenali Chu Yao dan langsung mengerti bahwa ini adalah perampok makam yang telah menemukan bantuan dan kembali untuk membalas dendam. Tetapi, metodenya terlalu kejam, bukan? Mereka tidak melukai Chu Yao pada awalnya, mereka hanya melakukan 2 pukulan sederhana, dan Chu Yao melarikan diri bersama perampok makam lainnya. Bahkan jika mereka memiliki pikiran jahat terhadap Chu Yao, mereka hanya berada pada tingkat ideologis dan tidak menyadarinya. Satu-satunya kesalahannya adalah dia merampok senjata ajaib dari kubur. Tapi itu awalnya adalah makam tanpa pemilik. Chu Yao adalah orang pertama yang menemukan lokasi makam kuno itu. Adapun senjata ajaib di makam itu, semua orang mendapatkannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Bukankah ini hal yang normal? Adapun membunuh orang. Tentu saja mereka tidak akan tahu bahwa Chu Yao tidak datang ke sini hanya untuk mencari artefak magis di makam, dia datang hanya untuk mendapatkan kembali bel pencarian jiwa miliknya. Adapun pembunuhan Lu Yun dengan sedikit perselisihan, itu tidak ada hubungannya dengan senjata ajaib di dalam kubur. Itu hanya karena kata-kata yang baru saja diucapkan Jin Feng penuh dengan penghujatan. Alasan berani menghujat wanitanya sendiri sudah cukup bagi Lu Yun untuk membunuh Jin Feng 100 kali. Sombong, tidak sama sekali, Jin Feng pantas mati. Kematian Jin Feng membuat semua orang menyadari satu hal. Pemuda bertopeng bernama Zhang San di depan mereka pasti lebih kuat daripada pada tahap pemurnian Qi. Selama periode pemurnian Qi, bisakah dia bergerak bebas di antara tuan mereka dan membunuh orang seperti dia sedang mengambil barang dari tas? Ini benar-benar mustahil. Oleh karena itu, meskipun semua orang di keluarga Jin marah, mereka tidak berani bertindak gegabah, sampai seberkas darah keluar dari istana pasir, seperti busur bulan merah, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya berdarah menyerbu langsung ke Lu Yun. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar, pria gila, bayar nyawa putraku. Sedangkan untuk wanitamu, aku akan menguburnya hidup-hidup, dan dia akan dijerat oleh putraku selamanya bahkan jika dia adalah hantu. Jin Dale dipenuhi dengan niat membunuh, matanya dipenuhi cahaya ganas, dan matanya hampir terkoyak oleh kebencian yang ekstrim. Dan cahaya berdarah yang mengalir ke arah Lu Yun secara alami adalah pedang berdarah itu. Sepertinya dia merasakan kemarahan Jin Dale, dan aura ganasnya yang tak terbatas meletus, memukul mundur anggota keluarga Jin di sekitarnya. Senjata jahat. Mata Chu Yao berbinar. Tidak hanya tidak ada rasa takut, ada juga sedikit kegembiraan di wajahnya. Lu Yun menariknya. Hindari serangan pedang. Pedang berdarah itu terlihat berterbangan di sekitar 2 orang itu selama seminggu, lalu tiba-tiba berbalik dan menyerang beberapa tuan keluarga Jin yang baru saja melindungi Jin Feng. Akhirnya jatuh kembali ke tangan Jin Dale. Jika kamu tidak melindungi tuannya dengan baik, apa gunanya menahanmu? Jin Dale memandangi beberapa kepala manusia yang berguling-guling ke tanah tanpa ampun. Dia bahkan menggantungkan pedangnya di depan lidahnya dan menjilat seteguk darah segar darinya. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Jin merasa merinding. Apakah ini masih kepala mereka? Meskipun Jin Dale juga kejam di masa lalu, dia pasti tidak akan mengalihkan amarahnya kepada anggota klannya dan menjilat darah mereka seperti dia sekarang. Ini tidak lagi membuat marah, tapi menyimpang. Benar-benar cabul. Semua orang diam seperti jangkrik. Jin Dale memegang pedang di tangannya, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Mata merahnya menusuk Lu Yun lagi, selanjutnya kamu. Satu langkah. Aura yang sangat menakutkan dan ganas muncul dari tubuh Jin Dale, yang sepertinya menyatu dengan pedang berdarah, bersiul dan menebas ke arah Lu Yun. Momentumnya sangat menakutkan. Kekuatan cahaya pedang yang tersisa saja membuat banyak anggota keluarga Jin merasa marah dan kesulitan bernapas. Lu Yun menggunakan energi aslinya untuk memadatkan perisai pelindung, tapi itu hanya melindungi Chu Yao. Dia sendiri melangkah keluar dari jangkauan perlindungan dan berjalan dengan tenang menuju Jin Dale. Mencari kematian. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mereka menyusut. Dia tidak menghindari serangan mengerikan seperti itu, tapi dia juga mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke depan. Jika Lu Yun memiliki senjata ajaib di tangannya, dapat dipahami bahwa dia ingin menggunakan kekuatan senjata ajaib itu untuk melawan Jin Dale. Tapi dia tidak punya apa-apa di tangannya. Apakah dia masih bisa berharap untuk menahan serangan sekuat itu melalui kekuatan tubuhnya? Aku khawatir aku sudah gila. Tentu saja keluarga Jin di sekitarnya tidak akan bersimpati pada Lu Yun, mereka hanya menganggap dia sangat konyol dan kematiannya tidak disayangkan. Tentu saja, mereka juga ingin melihat Lu Yun mati secara tragis di tempat. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menantang keagungan keluarga totem.
Jin Dale memiliki ekspresi ganas di wajahnya, sosoknya yang kuat melompat tinggi, dan kemudian dia menebas dengan pedangnya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, cahaya itu berkumpul menjadi busur bulan merah yang lebih menakutkan. Ledakan, pisau itu jatuh. Kekuatan yang tersisa telah hilang. Badai dahsyat itu menggores wajah semua orang di sekitar mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa membuka mata. Baru setelah angin dan pasir menyebar, samar-samar mereka bisa melihat sesosok tubuh, berdiri tegak dan tegak seperti pedang. Tidak terkoyak-koyak, sosok tegak yang berdiri di sana tidak lain adalah Lu Yun. Di bawah serangan pisau darah yang begitu mengerikan, tubuhnya tidak hancur, yang cukup mengejutkan. Namun, ketika gambarannya menjadi lebih jelas, hati semua orang tidak hanya terkejut, tetapi berubah menjadi panik. Bukan hanya tubuh Lu Yun yang tidak hancur, dia juga tidak mati sama sekali. Di bawah tingkat serangan itu, hanya satu jari yang terluka. Saya melihat Lu Yun mengangkat satu tangan ke langit dan menusuk jarinya, yang kebetulan menghalangi pedang berdarah Jin Dale. Jari Lu Yun memerah saat ini dan tampak seperti terluka. Jika orang-orang di keluarga Jin ini tahu bahwa jari-jari Lu Yun tidak terluka sama sekali, tetapi ditempa oleh api spiritual, yang memberi mereka warna merah, mereka akan sangat terkejut hingga bola mata mereka pecah. Setelah jari telunjuk kanan Lu Yun ditempa dengan api spiritual, itu sekeras senjata ajaib tingkat tinggi. Seberapa sulitkah memblokir pisau berdarah? Di samping itu, blokir saja. Di bawah topeng Lu Yun, ada sedikit lengkungan, lalu dia menjentikkan jarinya dan memukul pedang berdarah itu dengan jari telunjuknya, menyebabkan suara dentang. Segera setelah itu, bentak, pedang itu hancur. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan dengan keras menjatuhkan Jin Dale dari udara.